Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafiq Rahman dengan NIM 22230027 dari program akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah artikel dengan judul Pengaruh Struktur Tata Kelola Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Risiko Perusahaan di Malaysia. Yang pertama yaitu pembahasan teori. Kegagalan perusahaan dan skandal korporasi besar lainnya telah menimbulkan permasalahan mengenai efisiensi dan peran tata kelola perusahaan saat ini. Perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan biasanya terlibat dalam banyak kesalahan mendasar, seperti yang ditujukan oleh Stokes. Kesalahan mendasar ini adalah mengandalkan data masa lalu, fokus pada ukuran risiko yang sempit, mengabaikan risiko yang dapat diketahui, mengabaikan risiko yang tersembunyi, kegagalan mengkomunikasikan risiko, dan mengelola risiko secara real time. Manajemen risiko telah menarik minat yang meningkat di kalangan perusahaan, praktisi, regulator, dan akademisi, yang lebih umum disebut dengan ERM. Banyak eksekutif sangat percaya bahwa ERM adalah hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan bisnis. Di Malaysia, penerapannya masih rendah, khususnya di kalangan perusahaan publik. Mereka berpendapat bahwa perusahaan perlu mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai risiko karena hal ini akan membantu investor dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan. Efektivitas program IRM memerlukan banyak sumber daya pada akhirnya yang memerlukan persetujuan dewan. Peran dewan direksi dapat dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi tingkat IRM. Dalam konteks Malaysia, manajemen risiko disebut-sebut sebagai tanggung jawab utama dewan direksi. Selanjutnya yaitu dalam artikel ini kasus yang dibahas yaitu bagaimana struktur tata kelola perusahaan, khususnya proporsi direktur independen, mempengaruhi praktik manajemen risiko di perusahaan-perusahaan Malaysia. Ditekankan bahwa perubahan dalam persyaratan pencatatan bursa Malaysia pada tahun 2001 yang mengharuskan setidaknya sepertiga dewan terdiri dari direktur independen bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap manajemen risiko. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan lebih banyak direktur non-eksekutif cenderung menerapkan praktik manajemen risiko yang lebih komprehensif dan melakukan audit internal atau eksternal untuk meningkatkan pengawasan. Dalam artikel ini, objek penelitiannya ada dua. Yang pertama, perusahaan terdaftar di Malaysia. Penelitian ini berfokus pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Malaysia, dengan sampel yang mencakup berbagai industri seperti produk industri, teknologi, dan layanan. Yang kedua, praktik manajemen risiko. Objek utama adalah praktik manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk pengaruh struktur tata kelola seperti komite manajemen risiko, kepemilikan institusional, dan kualitas auditor. Sedangkan teknik analisis datanya, yang pertama itu menggunakan teknik regresi linear. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear untuk menguji hubungan antara variabel independen seperti komite manajemen risiko, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Yang kedua, analisis deskriptif dan korelasi. Sebelum regresi, analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan distribusi data, diikuti dengan analisis korelasi untuk mengidentifikasi hubungan awal antara variabel. Hasil dari penelitian yaitu penelitian menemukan bahwa pembentukan komite manajemen risiko secara signifikan meningkatkan kesadaran dan praktik manajemen risiko di perusahaan-perusahaan yang diteliti. Meskipun RMC berkontribusi positif, label tata kelola lainnya seperti kepemilikan institusional dan kualitas auditor menunjukkan kontribusi yang lebih rendah terhadap praktik manajemen risiko. Ukuran perusahaan dan profitabilitas terbukti memiliki hubungan signifikan dengan praktik manajemen risiko, sedangkan tidak ada asosiasi yang ditemukan antara leverage dan praktik IRM. Baik, sekian presentasi dari artikel kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.